Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Kashmula Abdulaziz dari kelompok 3 Pulmonalis. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu penyakit diabetes mellitus. Bersama dengan teman-teman saya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, nama saya Dwi Aulia Zahra. Saya berasal dari kelompok 3 Pulmonalis. Perkenalkan, nama aku Eva Sahla Rizkia. Perkenalkan, nama aku Anissa Nur Fadila. Perkenalkan, nama saya Aura Itanaya. Saya Aziza Alfa. Saya Eka Ratna Utami. Saya Devina Dwi Rasmadiana. Saya Rizky Fauzia. Saya Anissa Rasveda Prabaningrum. Saya Rizky Safarudin. Saya Rizky Aulia. Saya Zara Mahabatur Robbani. Saya Aulia Swarna Dewi. Saya Muhammad Arif Damar. Nama saya Yunita. Perkenalkan, nama aku Anissa Nurul Fitriani. Perkenalkan, nama saya Kaisa Hewanida. Saya Indonesia Rahina. Nama saya Cika Puji Rahayu. Saya Alifia Nabila. Perkenalkan, nama aku Jiharif Dahlan Fitriana. Hai, dan perkenalkan, aku Anjani Kara Putri dari kelompok 3 Pulmonalis. Kira-kira kita akan membahas apa saja ya di video kali ini? Pastinya akan sangat bermanfaat untuk kalian semua loh. Jadi, selamat menonton. Sudah berkenalan dengan teman-teman saya kan? Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang biasa kita kenal dengan kencing manis adalah sebuah penyakit di mana tubuh pengidapnya menerima banyak sekali kadar gula atau yang biasa kita sebut dengan glukosa. Penyakit ini biasanya terjadi ketika tubuh tidak bisa menyerap banyak lagi kadar gula. Dan biasanya penyakit ini terjadi dengan jangka yang sangat panjang. Yang kita ketahui, diabetes mellitus ada dua tipe, yakni tipe pertama dan tipe kedua. Tipe pertama, sel imun akan merusak imunnya sendiri, dan tipe kedua, sel imun memproduksi sel tetapi tidak bisa merespons secara normal. International Diabetes Federation memperkirakan jumlah orang yang kena diabetes di Indonesia dapat mencapai 28,57 juta pada tahun 2045. Jumlah ini lebih besar 47% dibandingkan dengan jumlah 19,47 juta pada 2021. Jumlah penderita diabetes pada 2021 meningkat pesat 10 tahun terakhir. Penyebab yang pertama adalah faktor genetik. Menurut American Diabetes Association, diabetes mellitus tipe 2 ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan genetik atau keturunan. Yang kedua adalah faktor usia. Semakin bertambahnya usia kita, maka fungsi tubuh kita akan mengalami penurunan. Gangguan autoimun. Diabetes tipe 1 merupakan jenis diabetes yang umumnya menyerang penderita berusia muda. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kemampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin. Resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel tubuh tidak dapat merespon insulin dengan benar. Yang kelima, yaitu ada kondisi medis tertentu. Nah, penyakit diabetes mellitus ini bisa disebabkan oleh beberapa penyakit. Di antaranya, yang pertama, yaitu sindrom polikistik ovarium. Nah, penyakit ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan atau obesitas. Yang kedua, yaitu ada pankreatitis atau radang pankreas. Peradangan ini dapat mengganggu fungsi sel pankreas yang dalam menghasilkan hormon insulin yang penting dalam menjaga gula darah untuk tetap normal. Yang ketiga itu ada sindrom Cushing. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang akhirnya juga ikut meningkatkan kadar glukosa darah. Gejala penyakit diabetes mellitus yaitu yang pertama, meningkatnya frekuensi buang air kecil yang disebabkan sel-sel di tubuh kita tidak dapat menyerap glukosa. Ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Yang kedua itu rasa haus yang berlebihan. Dengan hilangnya air di dalam tubuh kita menyebabkan penderita buang air kecil. Yang ketiga ada penurunan berat badan. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan penurunan berat badan yang cepat. Yang keempat ada kelaparan. Kelaparan disebabkan karena kadar gula darah yang merosot. Dan juga yang kelima ada kulit bermasalah, misalnya
kulit ketek dan kulit belakang leher yang menjadi gelap. Yang keenam, penyembuhan lambat. Infeksi, luka, dan memar, penderita diabetes mellitus tidak dapat sembuh dengan cepat karena pembuluh darahnya mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah berlebihan mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Yang ketujuh, infeksi jamur. Bakteri dan jamur hidup subur di lingkungan yang kaya akan gula. Latihan dan mudah tersinggung. Berdasarkan penyampaian dari Dr. Colazo Clavel, kadar gula darah tinggi seseorang tergantung berapa lama ia merasakan dampaknya, badannya merasa tak enak, serta mudah tersinggung. Pandangan yang kabur. Pandangan yang kabur ini adalah akibat langsung dari kadar gula darah yang tinggi. Jika dibiarkan terlalu lama, maka akan menyebabkan kebutaan. Dan yang terakhir ialah kesemutan atau mati rasa. Kesemutan atau mati rasa yang diiringi dengan rasa seperti terbakar dan bengkak merupakan saraf yang sedang diserang oleh diabetes. Bila dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan kerusakan saraf yang permanen. Pengobatan untuk penderita diabetes mellitus ada dua cara. Cara yang pertama, terapi tanpa obat, dan cara yang kedua, terapi obat. Yang pertama adalah pengaturan diet. Diet yang baik merupakan kunci keberhasilan dari penanganan diabetes. Dan yang kedua adalah olahraga. Pengobatan dengan terapi obat. Secara umum, golongan obat untuk tipe diabetes mellitus memiliki cara kerja dan efek samping yang berbeda. Namun fungsinya tetap sama, yaitu untuk mengendalikan kadar gula darah sekaligus menekan risiko komplikasi penyakit kencing manis. Itu yang pertama, seimbangkan kadar gula darah dengan diet dan ikuti cara memasak makanan yang sehat. Kedua, jangan merokok atau berhenti merokok. Ketiga, melakukan aktivitas fisik seperti lakukan olahraga setiap hari selama 30 menit. Yang keempat, menjaga berat badan ideal. Jika mengalami kegemukan atau obesitas, maka diperlukan usaha untuk menurunkan berat badan sampai mencapai berat badan yang ideal. Yang kelima, periksa gula darah dan kadar HbA1c secara rutin. Jadi kesimpulannya, diabetes mellitus penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah. Diabetes mellitus yang paling umum yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Penyakit diabetes mellitus disebabkan tingginya kadar gula dalam darah akibat gangguan sereksi insulin. Diabetes mellitus biasanya tidak pernah menimbulkan gejala, tapi apabila menimbulkan gejala, maka gejalanya adalah haus atau kencing yang berlebihan, terus penurunan berat badan, kelelahan, atau juga pandangan yang kabur. Kita berdua ingin menyampaikan quotes kesehatan seputar diabetes mellitus. Quotes yang pertama yaitu, ayo hidup sehat, mulai dari kita, dengan konsumsi pangan aman dan rajin berolahraga agar tubuh senantiasa sehat dan bugar. Quotes yang kedua, hidup menjadi sehat dengan kebahagiaan dan menerima, bukan dengan gula. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.